di lintas Cikarang ya. Jadi sampai saat ini memang KRL ini hanya sampai stasiun Bekasi. Saya memahami bagaimana padatnya kereta tersebut karena kan ini ke Cikarangnya ini kan tidak sampai ya, hanya sampai ke Bekasi. Tapi kami tadi berkoordinasi dengan DKI juga Transjakarta. Tadi pagi mereka juga menambah armada Transjakarta yang ke arah Cikarang sehingga ini juga bisa menjadi alternatif buat pelanggan-pelanggan kami. Kami memahami ini sebenarnya jalur padat ya. Bahkan di stasiun Bekasi Timur ini adalah salah satu stasiun yang jam sibuknya melayani banyak pelanggan kami. Ini sekitar 3.000 sampai 5.000 di jam sibuk gitu. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi keselamatan kita yang utama. Dan juga kereta jarak jauh, ini masih ada 27 kereta yang masih terdampak. Dan kami berkomitmen untuk mengembalikan 100% sampai 7 hari ke depan. Dan ini juga kami membuka pos layanan informasi terkait dengan kejadian ini di 2 lokasi selama 14 hari kerja. Itu di stasiun Bekasi Timur ini dan juga di stasiun Gambir, agar yang terdampak dan juga keluarga yang ingin mendapatkan informasi juga kami bisa layani 14 hari ke depan. 3.000 sampai 5.000 orang ya pada saat rush hour. Ini tadi sudah dikondisikan dengan mengintegrasikan layanan transportasi Transjakarta ya, menambah armadanya ke Cikarang begitu ya, Bu Ana. Nah, saya ingin tanyakan juga sejauh ini sebenarnya dari kejadian ini tentu harus ada yang dievaluasi karena ini tragedi yang cukup memilukan, cukup memakan banyak korban, termasuk salah satunya juga rekan kami. Saya ingin menanyakan bagaimana koordinasi antara PT KAI dengan operator KRL seperti KAI Komuter dalam situasi darurat seperti ini, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali utama dalam pengaturan lalu lintas saat terjadi gangguan besar seperti tadi malam, Bu Ana? Ya, semua sebenarnya untuk pola operasi itu adalah holding ya, KAI untuk pola operasinya. Tapi untuk operator sarananya kami memiliki anak usaha seperti KAI Komuter. Di dalam menjalankan aktivitas baik itu kereta jarak jauh dan komuter lain pasti ada namanya GAPK, garis perjalanan kereta, yang ini memang disusun sesuai dengan kebutuhan pelanggan kami. Dan ini juga kami pada saat ini terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian sebagai regulator kami. Khusus kejadian hari ini yang kemarin sampai hari ini kita melihat juga peran KNKT untuk melakukan pengecekan di lokasi secara langsung, dan saat ini juga mereka masih ada di lapangan. Tadi juga Ketua KNKT juga ada di sini untuk melihat secara komprehensif ya, karena di dalam menjalankan kereta api ini kan banyak hal yang harus dilakukan pengecekan, baik itu dari sistemnya, teknologinya, prasarana, sarana sampai ke SDM dan semua yang terkait dengan aturan dan SOP-nya. Jadi kami sebagai operator, bagaimana kami bisa mengutamakan keselamatan pelanggan kami terlebih dahulu, kemudian bagaimana operation excellent ataupun bagaimana operasi perkeretaapian ini secepat mungkin bisa melayani masyarakat kembali, karena kita tahu komuter ini di semua area itu lebih dari 1.000 perjalanan dengan 1,1 juta pelanggan yang menggunakan setiap hari. Jadi ini adalah hal utama yang kita lakukan, dan kami sangat terbuka sekali seperti KNKT melakukan analisa-analisa terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin. Ya, tentu ini penting sekali. Kenapa saya juga tanyakan soal pengaturan lalu lintas saat terjadi gangguan berat, karena untuk juga menghindari gray area kewenangan di lapangan begitu ya, Bu Ana ya kira-kira. Jadi seperti yang diungkapkan Bu Ana tadi, lurus bahwa kewenangan ini sepenuhnya dikendalikan oleh PT KAI ya, Bu Ana ya. Saya tegaskan kembali. Ya. Oke, baik. Nah, untuk protokol keselamatan yang perlu juga dievaluasi seperti kejadian tadi malam, Kementerian PPPA juga PPPPA ya meminta ada evaluasi juga nih Bu Ana terkait dengan gerbong perempuan atau gerbong wanita. Nah, ini apakah juga jadi salah satu masukan untuk dievaluasi atau dikaji ulang setelah kejadian ini? Apakah ada SOP operasional yang langsung direvisi? Kritik dan saran itu pasti kami terima dari pihak manapun, termasuk dari Ibu Menteri terkait dengan penempatan kereta wanita ya. Tetapi mungkin kalau berbicara tentang keselamatan, kita tidak berbicara tentang gender. Siapapun yang di atas kereta api
memiliki hak yang sama untuk namanya keselamatan. Sehingga kita harus melihat lagi tadi secara komprehensif, perjalanan kereta api ini juga ada undang-undangnya. Jadi kalau misalkan di media sosial itu ada 2 kejadian seperti perlintasan, kemudian ada tumburan KRL dengan Agro Bromo Anggrek, ini kita tidak hanya melihat dari bagaimana penempatan kereta wanita dan kereta yang lain. Di Jogja KRL tidak ada kereta wanita, tetapi ini inisiatif bagaimana kita memberi layanan untuk pelecehan seksual terutama gitu. Tetapi di dalam safety perkereta apian, dimanapun duduk, laki-laki atau perempuan, harus safe, semua gitu ya? usia harus safe. Safety adalah yang utama gitu. Jadi tadi itu kan masukan bagi kita, tetapi di dalam menjalankan safety kita belum pernah untuk melihat dari sisi gender, usia ataupun misalkan pertimbangan yang lain. Karena siapapun yang ada di stasiun dan di atas kereta harus selamat. Kalau begitu bicara safety, saya sepakat semua gender juga harus dilindungi begitu ya, keamanannya pada saat bertransportasi terutama saat menggunakan KRL. Pertanyaan saya masih sama, Bu Ane, kira-kira apakah ada SOP operasional yang akan langsung dikaji ulang, dianalisis ulang, ataupun juga direvisi misalnya dengan adanya peristiwa seperti tadi malam? Ada atau tidak ada kejadian yang besar, pasti evaluasi harus dilakukan. Apalagi ini terkait dengan safety, inilah keterlibatan regulator seperti DJKA dan juga KNKT yang sampai saat ini melakukan analisa dan audit terhadap kejadian kemarin untuk kita bisa menerima masukan-masukan atau rekomendasi perbaikan gitu ya. Tetapi di samping itu, dengan kejadian kemarin ada 2 kejadian, kami sebagai operator juga menghimbau kepada pengguna jalan ini tetap harus mengutamakan keselamatan. Yang namanya perlintasan, ada atau tidak ada palang pintunya, harus berhenti untuk melihat kanan kiri dan memastikan aman baru boleh lewat. Gitu. Jadi ini adalah salah satu hal untuk menyelamatkan diri kita dan juga ribuan orang. Satu KRL itu bisa mengangkut ribuan orang. Jadi ini adalah hal yang harus juga kita patuhi selama kita menggunakan jalan yang ada perlintasannya. Tetapi di semua kejadian kemarin itu, ini KNKT sedang melakukan audit analisa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan terhadap keselamatan perkereta apian. KAI sangat mendukung karena ini juga salah satu jalur yang padat, baik itu kereta jarak jauh ataupun KRL, apalagi pagi hari, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, keselamatan itu adalah hak setiap orang ketika mereka naik transportasi publik seperti komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Bu Ane, saya tertarik dengan pernyataan Bu Ane tadi bahwa Bekasi, jalur Bekasi ini salah satu yang paling padat begitu ya di saat jam-jam rush hour, jam-jam padat pulang kerja maupun juga berangkat kerja. Nah, saya ingin tanyakan juga apakah sebenarnya ada instruksi khusus begitu Bu Ane kepada masinis terkait kewaspadaan di jalur padat seperti di Bekasi ini? Sebenarnya tidak hanya Bekasi, di jalur-jalur padat lain juga ada. Cuman adakah instruksi khusus begitu untuk masinis untuk waspada, lebih waspada lagi di jalur-jalur padat? Iya, yang namanya SOP ya, SOP dan perjalanan kereta itu sudah diatur. Dan pasti juga semua awak sarana ya termasuk itu masinis, kemudian juga customer service on train, ini semua punya SOP-nya dan juga punya aturan di setiap stasiun pemberhentian, di setiap juga ada kejadian pasti ada SOP-nya. Bahkan ini diawasi gitu ya. Jadi di dalam setiap perjalanan kereta api ini kita menjalankan SOP mulai dari perjalanan awal ya sampai akhir dan juga di dalam pelayanan keselamatannya. Bu Ane, kalau saya boleh tahu juga kemarin kan sempat beredar juga, ini juga untuk sekaligus untuk meluruskan ya, apakah ini kabarnya valid atau tidak begitu. Ada juga yang beredar bahwa ada gangguan persinyalan pada saat peristiwa ini terjadi. Nah, apakah sistem persinyalan saat kejadian berfungsi normal atau ada indikasi gangguan sebenarnya, Bu? Nah, ini dia kita berspekulasi ya, karena ini kita luruskan di sini. Kita melihat, kita melihat itu kan pembicaraan di sosial media, kemudian masinis kami begitu turun masih bingung, ada yang mewawancara dan yang lain gitu ya. Itu yang kita sampaikan bahwa semua punya porsi. Saya pun tidak punya hak untuk melihat itu
jalan atau tidak. Ini sudah semuanya di KNKT. Kan kita punya lognya ya. Oke. Dan kita punya setiap aktivitas yang dilakukan di kereta api ini punya yang namanya log. Jadi ini sudah ada di KNKT dan juga DJKA. Ya kita tunggu KNKT untuk menyampaikan apakah ini terjadi karena apa. Kita tunggu dari KNKT karena kami sebagai operator ini yang harus dicek, harus diaudit gitu ya. Jadi kita tunggu dari KNKT. Tanpa berspekulasi, kita tunggu pokoknya analisis terakhir ya, ataupun rekomendasi terakhir dari KNKT dan juga yang berhak menyampaikan adalah KNKT terkait juga apakah ada gangguan atau segala macam, itu nanti KNKT yang akan memberikan pernyataannya. Nah terakhir kalau begitu Bu Ane, biasanya dari proses investigasi oleh KNKT khusus untuk konteksnya kecelakaan transportasi kereta api, ini biasanya berapa lama bisa muncul dan disampaikan juga ke publik? Ini mungkin harus ke KNKT ya, dan kita juga melihat seberapa besar kejadiannya, mungkin mereka butuh waktu juga gitu ya. Tapi yang pasti tadi saya melihat sejak kemarin kami sudah didampingi oleh KNKT dan mereka juga melakukan pengecekan. Tadi juga Pak Menko kesini bersama dengan KNKT juga ada gitu ya. Dan kita berharap ini bisa cepat, sehingga juga kita bisa lebih cepat mengevaluasi. Tetapi untuk informasi buat Kompas, sebelum kejadian ini kami juga bekerja sama dengan assessment ya untuk healthy check bersama ada rekan di Jerman untuk melakukan pengecekan terkait dengan safety kita baik di prasarana dan sarana, karena kita punya proyeksi 5 tahun ke depan kita bisa menambah frekuensi khususnya urban transport di Jabodetabek itu bisa melayani 2 juta. Jadi faktor safety ini harus menjadi suatu hal yang utama supaya kita bisa mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan komuter lain ini. Oke, apapun berarti nanti hasil dari KNKT bersama PT KAI juga tentunya akan disampaikan secara transparan, setransparan mungkin kepada publik ya Bu Ane ya? Iya. Oke. Untuk Kompas saya apakah boleh menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya? Silakan Bu Ane. Dari hati yang paling dalam kami juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam, khususnya rekan Kompas TV. Kebetulan tadi saya langsung dihubungi bahwa salah satu pelanggan setia kami adalah juga bagian dari Kompas TV, sehingga melalui acara ini juga kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya dan juga ungkapan duka cita yang mendalam. Semoga amanah dan juga amal ibadah beliau selama Amin. juga bisa menjadi amal ibadah untuk Tuhan. Itu saja. Dan kita harus tetap mendoakan 15 pelanggan kita yang memang dinyatakan meninggal dengan kejadian ini. Ya, memang rekan kami salah satu pengguna setia KRL gitu ya, komuter lain, dan terima kasih banyak atas nama tim redaksi Kompas TV juga mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh Bu Ane dan juga mewakili PT KAI. Semoga ini juga tentunya menjadi pelajaran bersama, dan saya yakin juga nanti KNKT dan PT KAI akan menyampaikan seluruhnya kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan dulu ada spekulasi, ada malfunction sistem persinyalan ataupun human error, itu semua nanti KNKT yang menyimpulkan gitu ya Bu Ane ya. Baik, terima kasih waktunya Ibu Ane Purba, Vice President Corporate Communication PT KAI, telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Ibu Ane. Selamat malam.